Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri tahap ketiga atau bagian lanjutan dari yang sebelumnya ya. Di kelas 11 kita sudah mempelajari bagaimana turunan itu dipergunakan dalam menentukan titik belok ya, nilai stasioner, nilai naik dan turun, kemudian nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, sekarang bagaimana fungsinya itu dalam bentuk fungsi trigonometri ya. Kita langsung saja bahas dalam bentuk contoh-contoh soal. Contoh yang pertama ya, bagaimana turunan fungsi trigonometri itu dalam bentuk menentukan nilai stasionernya ya. Contohnya, tentukanlah nilai-nilai stasioner fungsi fx sama dengan sin x ya. Dengan batas interval x-nya itu hanya boleh dari 0 sampai 180 derajat. Oke, biasanya kan di kelas 11 fungsinya itu dalam bentuk aljabar ya. Kali ini fungsinya dalam bentuk fungsi trigonometri. Lanjut saja kita bahas. Oke, kita jawab. Ya. Masih ingat kan kalau kaitannya dengan stasioner, nilai stasioner ya, itu syaratnya apa? Turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Kalau ada kata stasioner ya, berarti turunan pertamanya ini merupakan syaratnya dalam menentukan nilainya ya. Turunan pertamanya itu sama dengan 0. Berarti dari fungsinya yang mana? Fx sama dengan sin x ya. Maka turunan dari fx sama dengan sin x, turunan dari sin x. Apa itu turunan dari sin x? Itu cos x ya. Berarti hasilnya cos x sama dengan 0 ya. Setelah itu kalau sudah bentuk ini kan bentuknya menjadi persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri nanti kamu bisa ulang lagi pelajaran kelas 11 ya, bagaimana menentukan kalau dia bentuknya persamaan trigonometri, tapi saya bahas juga di video kali ini. Oke, kalau bentuknya seperti ini berarti kita harus menyamakan. Kalau di sini cos, maka di kanan juga ada cos ya. Kalau di kiri sin, maka di kanan juga harus sin. Jadi di sini jadinya cos x ya. Cos 0 itu cos berapa ya? 0 itu adalah cos 90 derajat, ya kan? Berarti saya ganti 0 itu menjadi cos 90 derajat. Ya. Kalau kamu lupa, saya ingatkan lagi, kalau dia dalam persamaan cos x, kemudian di sini ada cos alpha, ya. Ini x1-nya bisa diperoleh dari alpha tambah k kali 360, ya. Kalau untuk x2-nya dia minus alpha tambah k kali 360. Ini kalau bentuknya dalam cos. Kalau sin, kamu lihat lagi ya di pelajaran kelas 11. Oke, kita lanjut saja. Ini berarti x-nya dan inilah si alpha-nya. Kita berarti cari X1-nya. X1-nya berarti alpha tambah K kali 360. Berarti 90 ditambah K dikali 360. Siapa itu si K? K itu adalah konstanta kelipatan yang dimulai dari 0 sampai seterusnya. Positif tak hingga ya. Dan ingat, tidak semua K yang bisa digunakan karena dibatasi. Hasil X-nya itu harus di antara 0 sampai 180. Berarti enggak semua kah kita gunakannya. Kita berhenti ketika dia sudah melewati dari batas X yang diminta. Oke, langsung saja. Kita mulai dari K-nya 0. Kalau K-nya 0 kamu gantikan K di sini dengan 0 berarti jadinya 90 derajat ya. Karena 0 kali 360 itu 0 tambah 90 jadinya 90 derajat. Oke, kita mulai dari K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti X1-nya berapa? Ini 1 kali 360 sudah lewat ya. Karena ini batasnya 180 berarti tidak usah kita cari lagi. Batasnya yang kita ambil adalah X1-nya itu 90. Paham ya? Sekarang kita menentukan nilai X2-nya. Untuk X2-nya dia minus alpha. Berarti minus 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya. Kita mulai dari K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya 0 berarti 0 dikali 360, 0 ditambah minus 90 berarti nilai X2-nya adalah minus 90 derajat. Kemudian kalau K-nya 1 itu berarti nilai X2-nya ya 1 kali 360 dikurang 90 ya jadinya 270 derajat.
Kita kembalikan lagi ke himpunan penyelesaian yang sudah ditentukan bahwa X-nya itu harus di antara 0 sampai 180. Mana yang memenuhi setelah tadi 90 memenuhi. Kalau minus 90 berarti dia lebih kecil dari 0 ya, sedangkan batasnya itu harus 0. Ini berarti tidak memenuhi, 270 juga tidak memenuhi ya. Kalau tadi dia misalnya sampai 360, ini memenuhi ya, cuman karena 180 ini sudah lebih besar. Maka nilai X yang memenuhi di sini adalah 90 saja. X-nya 90 derajat. Karena ditanya nilai, nilai itu berarti nilai Y atau fungsinya. Berarti kita substitusikan nilai X itu ke dalam fungsinya. Itu kan Fx sama dengan sin X. Ya, berarti si Y ya. Y sama dengan sin 90 derajat. Oke. Berapa nilai sin 90 derajat? Itu sama dengan 1. Ya. Maka nilai stasionernya itu adalah 1. Oke. Kalau misalnya ditanya titik ya, titik stasioner. Titik stasioner. Kalau titik stasionernya itu kan titik itu kan pasangannya X, Y ya. Tadi X-nya 90 derajat. 90 derajat itu berarti V per 2. V per 2 di koma tadi hasil Y-nya adalah 1. Berarti V per 2,1 itu kalau titik stasionernya. Tapi kalau hanya sampai nilai berarti nilai dari Y-nya atau fungsinya. Oke, paham ya? Kita masuk ke contoh yang kedua. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah bagaimana kita mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri ya. Kita jawab. Kamu masih ingat gak kalau dia menentukan nilai maksimum atau nilai minimum itu pakai syaratnya apa? Syaratnya adalah turunan pertamanya dari fungsinya harus sama dengan 0, ya kan? Berarti nanti fungsinya kamu turunkan sama dengan 0. Berarti langkah-langkahnya juga sama seperti soal nomor 1. Cuman di sini saya akan memberikan solusi tercepat ya, bagaimana kamu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum untuk fungsi yang berbentuk trigonometri. Oke, misalnya bentuk umumnya seperti ini nih ya. Fx sama dengan A sin X ditambah B cos X ya. Kita langsung bisa menentukan nilai maksimumnya. Jadi untuk nilai maksimum ya, itu rumusnya adalah, kamu ingat ya, karena soal-soal UTBK juga sering menggunakan turunan dari fungsi trigonometri dalam menentukan nilai maksimum dan minimum ya. Ini jadinya akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian untuk menentukan nilai minimumnya tinggal tambah minusnya. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Si A itu adalah koefisien dari sin X dan si B itu adalah koefisien dari si cos X. Kamu ingat ini ya. Ingat dan pahami. Langsung saja kita bahas soalnya ya dengan rumus yang kita pelajari ini. Oke, kalau dia Fx sama dengan akar 2 sin X dikurang cos X ya. Berarti berapa nilai A-nya di sini? Akar 2 itu si A ya, karena koefisien dari sin. Berapa nilai B-nya di sini? B-nya itu berarti minus 1 kan? Koefisien dari si cos X. Dari sini kita peroleh nilai maksimum, nilai max. Ya, berarti akar dari A kuadrat berarti dia ya. Akar 2 kita kuadratkan ditambah minus 1 kuadrat. Paham ya? Sama dengan ya, akar 2 dikuadratkan itu 2, minus 1 dikuadratkan hasilnya 1, berarti 2 tambah 1 sama dengan akar 3. Maka nilai maksimum untuk fungsi yang ini adalah akar 3. Kemudian nilai minimumnya adalah minus ya. Minus ya, akar dari tetap A kuadrat tambah B kuadrat, berarti dia akar 2 dikuadratkan ditambah minus 1 dikuadratkan sama dengan minus, sama seperti tadi berarti minus akar 3. Inilah cara mudah bagaimana kamu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum untuk fungsi trigonometri. Semoga kamu mengerti dan kamu pahami. Sampai jumpa. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.